Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Irwan Badila MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan bahan ajar bahasa Indonesia serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Rahmayanti Putri Rizanti. Saya akan mempresentasikan handout atau bahan ajar tentang teks negosiasi. Kompetensi dasar yang saya gunakan untuk membuat handout adalah kompetensi dasar 3.10 dan kompetensi dasar 4.10. Kompetensi dasar 3.10 ini yakni mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi lisan maupun secara tertulis. Kemudian kompetensi dasar 4.10 yakni menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi secara lisan maupun secara tertulis. Saya menjelaskan kompetensi dasar dari mulai IPK. IPK yang saya gunakan yakni 3.10.1 yakni menjelaskan pengertian teks negosiasi. Kemudian 3.10.2 yakni merumuskan ciri teks negosiasi. Kemudian ada 3.10.3 yakni menganalisis faktor penentu keberhasilan negosiasi. Yang berikutnya yakni ada 3.10.4 yakni menjelaskan cara penyampaian pengajuan dan penawaran. Kemudian 3.10.5 yakni menjelaskan syarat tercapainya persetujuan atau kesepakatan. Selanjutnya ada pokok materi. Pokok materi yang dibahas yang pertama ada fakta, yakni contoh-contoh teks negosiasi dan juga surat penawaran. Kemudian yang kedua ada konsep. Pada pokok materi ada konsep yakni teks negosiasi adalah teks yang di dalamnya berisi proses untuk mencapai suatu perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak untuk memenuhi kepuasan pihak yang bersangkutan dalam elemen tertentu seperti kerjasama dan juga kompetensi. Kemudian ada metode atau langkah-langkah. Metode atau langkah-langkah ini metode yang saya pakai yakni metode role playing. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, guru menjelaskan mengenai materi teks negosiasi. Yang kedua, guru memberikan video yang menggambarkan proses negosiasi agar siswa memiliki gambaran tentang konsep dan struktur teks negosiasi. Yang ketiga, ada guru menyuruh siswa untuk membuat sebuah video di mana dalam video tersebut siswa harus bermain peran dan menggambarkan sebuah proses negosiasi. Kemudian ada evaluasi. Evaluasi yang saya buat ini ada soal, yakni yang pertama jelaskan apa yang kalian ketahui mengenai teks negosiasi. Kemudian yang kedua jelaskan apa yang ada, jelaskan apa saja. Kemudian yang kedua ada jelaskan apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya negosiasi. Yang ketiga ada bagaimana cara menyampaikan pengajuan dan penawaran dengan baik. Kemudian yang keempat ada jelaskan apa saja syarat tercapainya persetujuan. Dan yang kelima ada jelaskan apa saja ciri-ciri dari teks negosiasi. Kemudian pada kompetensi dasar 4.10 yakni menyampaikan pengajuan, penawaran, dan persetujuan dan penutup dalam teks negosiasi secara lisan maupun secara tertulis. Ada IPK-nya. IPK yang saya ambil yakni membuat pengajuan, penawaran, persetujuan dalam teks negosiasi lisan maupun tertulis. Kemudian yang kedua ada menyampaikan secara lisan pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi yang sudah dibuat. Nah, kolom selanjutnya ada pokok materi. Pokok materi yang saya akan bahas di dalam kompetensi dasar ini ada prosedur. Prosedur ini yakni menyajikan teks negosiasi. Kemudian ada
ada metakognitif. Metakognitif ini yakni membuat teks negosiasi. Kemudian pada kolom selanjutnya ada metode dan langkah-langkah. Metodenya dan langkah-langkahnya itu yakni siswa dapat membuat pengajuan, penawaran, serta persetujuan di dalam teks negosiasi. Kemudian ada siswa menyampaikan atau mempresentasikan teks negosiasi yang sudah dibuat. Nah, selanjutnya ada kolom evaluasi atau untuk soal, yakni buatlah analisis teks negosiasi yang mencakup pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Oke, selanjutnya ada handout atau bahan ajar yang saya buat pada materi teks negosiasi. Sebelum masuk ke materi inti, terdapat pengantar terlebih dahulu. Pertama ada cover, yakni ada bahan ajar, kemudian ada teks negosiasinya, kemudian ada bahasa Indonesia untuk SMA atau madrasah aliyah, dan juga ditujukan untuk kelas 10 semester genap. Kemudian ada handout. Di sini ada tulisan handout bahasa Indonesia kelas 10 semester genap, ada nama sekolahnya juga. Yang pertama ada standar kompetensi. Standar kompetensi yang saya gunakan yakni ada mengevaluasi dan menyampaikan pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi lisan maupun tertulis. Kemudian yang kedua ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang saya pakai yakni 3.10 dan 4.10. 3.10 ini yakni mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi lisan maupun secara tertulis. Kompetensi dasar 4.10 ini yakni menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi secara lisan ataupun secara tertulis. Nah, selanjutnya ada indikator. Indikator yang akan saya bahas di dalam handout ini ada yang pertama menjelaskan pengertian teks negosiasi, kemudian yang kedua merumuskan teks negosiasi, kemudian yang ketiga ada menganalisis faktor penentu keberhasilan negosiasi, yang keempat ada menjelaskan cara menyampaikan pengajuan dan penawaran, dan yang terakhir ada menjelaskan syarat menyampaikan persetujuan. Kemudian yang keempat ada peta konsep. Peta konsep di dalam handout ini ada 4. Di dalam teks negosiasi ini ada pengertian, ciri-ciri, cara menyampaikan pengajuan dan penawaran, dan juga syarat tercapainya persetujuan. Selanjutnya ada petunjuk penggunaan bahan ajar. Nah, petunjuk penggunaan bahan ajar ini ada petunjuk bagi siswa, yakni untuk mendapatkan hasil maksimal saat belajar menggunakan bahan ajar ini, maka disediakannya beberapa petunjuk penggunaan bahan ajar. Antara lain, yang pertama, bacalah doa terlebih dahulu sebelum belajar dan pahami dengan baik uraian materi yang disajikan pada masing-masing kegiatan pembelajaran. Apabila terdapat materi yang kurang jelas, segera tanyakan kepada guru. Kemudian yang kedua, kerjakanlah setiap kegiatan diskusi soal latihan dengan baik untuk melatih kemampuan penguasaan pengetahuan konseptual dan literasi lingkunganmu. Kemudian yang ketiga, untuk kegiatan-kegiatan diskusi yang berisi praktik, perhatikan hal-hal keselamatan kerja yang berisi petunjuk melakukan praktikum. Jika ada kegiatan yang belum dipahami, boleh ditanyakan kepada guru sampai jelas. Kemudian selanjutnya ada setelah selesai bisa dibersihkan dan kembalikan alat dan bahannya ke tempat yang telah kamu ambil. Kemudian ada pendahuluan. Pendahuluan di sini kita menjelaskan teks negosiasi apa. Teks negosiasi itu adalah surat yang berisi proses untuk mencapai perjanjian maupun kesepakatan kedua belah pihak. Nah, surat ini harus memenuhi kepuasan pihak bersangkutan dalam unsur tertentu, seperti kerjasama dan kompetisi. Kemudian teks negosiasi ini juga adalah suatu proses. Negosiasi ini juga adalah suatu proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lain. Nah, tujuannya untuk negosiasi ini yakni mengatasi atau menyelesaikan perbedaan untuk memperoleh sesuatu dari pihak lain. Kemudian lanjut ke inti materi. Nah, materinya ini yang pertama ada pengertiannya. Pengertiannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yakni negosiasi pada dasarnya adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lain. Tujuannya ini untuk mengatasi dan menyelesaikan perbedaan untuk memperoleh sesuatu dari pihak yang lain. Kemudian ada ciri-ciri teks negosiasi. Ciri-ciri teks negosiasi ini ada 4, yakni adanya partisipan. Adanya partisipan ini biasanya pihak yang mengajukan pengajuan dan juga ada pihak yang menawar. Kemudian yang kedua, adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak.
Dengan ada perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak ini, maka terjadilah negosiasi di mana pihak yang satu dan pihak yang satunya lagi berbeda dalam tawar-menawar. Kemudian yang ketiga, adanya pengajuan dan penawaran. Nah, adanya pengajuan dan juga penawaran. Yang keempat, ada kesepakatan sebagai hasil dari negosiasi. Kemudian ada juga faktor-faktor yang menentukan keberhasilan negosiasi, yakni ada 5. Yang pertama, kesediaan semua pihak untuk berkompromi dengan pihak lain. Kemudian yang kedua, tidak ada pihak yang dirugikan. Yang ketiga, alasan yang disertai itu mampu mempengaruhi pihak lain. Yang keempat, ada kesepakatan yang dicapai bersifat praktis dan juga dapat dilakukan. Yang kelima, dilakukannya dengan santun. Jadi jika kita ingin bernegosiasi, maka kita harus memiliki kelima faktor ini. Kemudian ada pola penyajian teks negosiasi. Pola penyajian teks negosiasi ini pada umumnya berbentuk dialog, narasi, dan juga gabungan antara narasi dengan dialog. Kemudian ada cara penyampaian pengajuan penawaran. Nah, di sini kita dijelaskan nih, apa sih tujuan dari negosiasi ini? Nah, tujuan dari negosiasi ini tersebut adalah untuk tercapainya kesepakatan kan antara pihak yang pertama dengan pihak yang kedua. Untuk itu diperlukannya cara yang tepat agar perbedaan-perbedaan ini dapat terselesaikan tanpa menyebabkan kerugian di pihak satu ataupun di pihak satunya lagi. Kemudian ada syarat tercapainya persetujuan dalam bernegosiasi. Biasanya syarat tercapai persetujuan dalam bernegosiasi ini yakni untuk mencapai kesepakatan bersama ya. Selain menerima alasan yang disampaikan oleh pihak yang menyajikan pengajuan, orang yang menawar juga biasanya mengajukan tuntutan. Ketika pengajuan dan penawaran memiliki titik temu, terjadilah kesepakatan. Kemudian di sini juga ada contoh teks negosiasi, dan juga di sini saya mencantumkan soal latihan dan juga kunci jawaban soal latihan. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya presentasikan pada